Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan penuh kerendahan hati, saya meminta Anda untuk memberikan like pada video ini. Semoga dengan menekan tombol like akan menjadi amal bahwa Anda turut andil serta mendukung syiar Islam di seluruh dunia. Sahabat beriman, bagi pasangan suami istri, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala, sebab dilakukan dalam kondisi yang halal, bahwa hubungan suami istri juga dapat menjadi berkat atau kunci dalam rumah tangga yang bahagia dan menjadi hak bagi keduanya, yakni suami dan istri. Agar bisa lebih bahagia dan bersemangat lagi ketika melakukan hubungan suami istri, bagi yang sudah menikah, berikut inilah 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Semoga bisa menjadi motivasi dan terus dekat dengan pasangan kita. Yang pertama adalah akan dinilai sebagai sedekah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Lantas para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu akan mendapatkan pahala?" Kemudian beliau Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian juga mendapatkan dosa? Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian juga akan mendapatkan pahala." Lalu yang kedua, membersihkan jiwa. Bahwa Ukail Al-Hambil berkata tentang hukum suami tidak memberikan nafkah batin kepada istri. "Ketika aku terkunci, mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya, mulai menulis, karena jima dapat membersihkan pikiran dan juga bisa menguatkan pemahaman." Yang ketiga, mendapatkan pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi, dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan saksama, tanpa sendau gurau, niscaya ia akan mendapatkan pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lalu yang keempat, memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mihsan, bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya, yaitu bibinya, pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada suatu keperluan. Dan setelah ia menyelesaikan keperluannya tersebut, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Kemudian beliau bertanya lagi, "Bagaimanakah sikapmu kepada suamimu?" Kemudian ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka istri tetap tidak boleh menolaknya." Lalu yang kelima, jalan menuju surga. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 114,
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar." Dan yang keenam, pahala seperti kurban. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban dengan seekor unta. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Dan barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing. Dan barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam." Dan yang ketujuh, akan didoakan malaikat. Hal ini sebagaimana riwayat dalam sebuah hadis. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, maka hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedelapan, akan dijauhi dari laknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, membahagiakan diri dan hati. Hal ini sebagaimana riwayat dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. Dan yang ke-10, menjejukkan hati. Hal ini sebagaimana riwayat dalam sebuah hadis, "Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri, wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam sholat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Dan yang ke-11, pahala kasih dan sayang. Telah menceritakan kepadaku, bapakku, bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Kemudian beliau memberi peringatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya. Lantas bersabda, "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka telah melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Maka ketahuilah, kalian telah memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Dan ketahuilah, hak istri atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-12, akan menjadi pasangan yang terbaik. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-13, pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan, sebab hubungan badan akan memberi suatu kebahagiaan. Selain itu, dari kebahagiaan yang telah diberikan tersebut akan membuat pahala akan terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih sayang antara sesama akan selalu meningkat dan jauh dari permasalahan dalam rumah tangga. Dan yang ke-14, pencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri tentu juga akan menjauhkan dari suatu keburukan, yakni menjauhkan dari perbuatan maksiat baik itu zina mata, zina hati, dan lain sebagainya.
karena hal yang demikian itu dikarenakan apa yang diinginkan telah terpenuhi oleh pasangan, yaitu suami dan juga istri, sehingga ia tidak butuh hal lain dari luar untuk bahagia, cukup dengan suami dan istri saja. Kemudian yang ke-15, akan dijauhi dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi wawasan berkualitas dan menjadi motivasi untuk kita semua agar bisa terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah dari perbuatan maksiat. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.